Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Dan terhormat kepada Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adeno Sahendro SPDI selaku guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 38 Seberang Taro, Kecamatan Nangayang, sekaligus mahasiswa PPG PEX 2 Universitas CM Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21124148. Pada hari ini Kamis 30 Januari saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 38 Seberang Taro, tepatnya di kelas 4 dengan materi menghafal dan memahami kandungan surah Atin. Berikut ini kerja saya, selamat menyaksikan. Siapkan dulu. Siap, grab. Lancar depan, grab. Tegak, grab. Sebelah kiri, masuk dalam. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, grab. Berdoa mulai. Bapak mengambil absen dulu ya.
Apakah anak bapak semua hadir? Alhamdulillah. Nah, anak bapak, dulu kita belajar. Tolong mejanya dirapikan dulu ya. Mejanya kalau ada sampah di bawah ambil ya. Silakan, lihat dulu. Ayo, silakan dibuang di luar. Ya, so, tutup dulu ya. Silakan tutup pintunya dulu. Kita bernyanyi ke lagu kemasan kita dulu ya. Itu lagu. Yo, silakan semua nampak berdiri. Ya, sebelum kita belajar kita nyanyi lagu bangsa kita dulu ya. Lagu bangsa apa kita? Indonesia. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia. Materi menghafal dan menunjukkan makna Quran surat Al-Fatihah. Nah, ada Bapak, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Bagus. Mengartikan surat At-Tin dengan benar. Bagus. Apa lagi? Bagus. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar, kemudian mengartikan Quran surah At-Tin dengan benar, kemudian memahami kandungan surat At-Tin. Nah, Bapak, adakah anak Bapak yang tahu dengan buah Tin? Ada yang tahu? Nah, gambar seperti ini apa? Gambar apa? Bagus, ini adalah gambaran buah Tin. Nah, anak Bapak, apakah ada yang tahu dengan buah zaitun? Seperti apa? Seperti apa? Seperti kacang? Seperti apa lagi? Hah? Kurma. Nah, Bapak luruskan. Jadi gambar buah tin adalah seperti gambar yang Bapak tampilkan. Ya, ini adalah gambar buah zaitun. Nah, inilah gambar buah zaitun. Nah, kemudian gambar yang Pak tampilkan ini adalah gambar apa? Gunung Sinai. Gambar Gunung Sinai. Kemudian gambar ini bagus, gambar kota bagus. Nah, Bapak, jadi materi ini kita sekarang adalah tentang surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran? Bagus, 95. Jumlah surah At-Tin berapa? 8. Berapa? 8. Bagus.
Nah, surat Atin diturunkan di kota Mekah. Nah, diturunkan di kota Mekah ya. Nah, sebelum Nabi hijrah. Nah, anak Bapak, adakah anak Bapak yang tahu dengan surah Atin? Adakah anak Bapak yang hafal surah Atin? Nah, sekarang Bapak bacakan dulu surah Atin ya. Nah, atau ikutin anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Watturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sana mana ya? Ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ulangi. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ulangi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Mana benar ya? Fama yukazzibuka ba'du biddin. Ayo yang terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itulah ayat Atin 1 sampai 8. Adakah anak Bapak yang bisa membacakan atau yang sudah hafal? Silakan, silakan. Ayo. Ada yang sudah hafal? Silakan. Agak diri. Diri. Bagus, tepuk tangan dulu. Temanya. Ada lagi yang sudah hafal? Kenapa ada lagi yang sudah hafal? Ada. Nah, sekarang ayat 1 sampai 2 siapa yang sudah hafal? Silakan. Wattini waszaitun.
1 sampai 2 tadi ya. Silakan 3 sampai 4. 3 sampai 4 siapa yang sudah dapat? Ayo. 3 sampai 4. Apa tadi ayat 3? Siapa? Silakan. Bagus. 5 sampai 6. Siapa sudah dapat? Silakan. Ya, silakan Sika. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Bagus. Yang 7 sampai 8, silakan. Ya, silakan. Bagus. Nah, Bapak perhatikan panjang pendeknya ketika membaca surat ya. Ya. Ada Bapak yang 1 sampai 8 yang sudah lancar membacanya. Siapa? Tunjuk tangan. Ada yang tahu yang sudah hafal? Silakan Sitra. Berdiri deh Sitra. Berdiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ya, masih semangat? Masih semangat? Semangat. Pagi, pagi, pagi. Sekarang. Sekarang kita masuk dengan arti tentang surah At-Tin. Ya, jadi anak Bapak dari At-Tin 1 sampai 8 sudah banyak yang hafal ya. Sekarang kita apa arti surah At-Tin? Nah Bapak, siapa yang bisa membacakan arti surah At-Tin 1 sampai 8? Ayo. Ayo, Nesa. Siapa yang bisa bacanya? Ya, silakan. Bagus. Bagus. Nah, Bapak. Jadi arti surah At-Tin 1:8 itu yang pertama adalah bemi, buah tin dan buah zaid yang Bapak tampilkan gambar tadi. Nah, kemudian bemi gunung seperti gunung yang Bapak tampilkan tadi gambar. Kemudian 3 dan demi negeri yang Mekah ini. Kemudian 4 sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Kemudian 6 kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya
berkata Allah hakim yang paling Nah, itulah arti surat Atin. Nah, untuk lebih permudahnya kita membaca surat Atin 1, kemudian kita artikan ya, supaya kita mudah menghafalnya. Berarti gambar yang Bapak tampilkan. Nah, sekarang watini wasaitun, artinya ayo, kemudian waturi sini. Bagus. Wahasal baladil amin. Bagus. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagus. Summa radadnahu asfala safilin. Bagus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagus. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayo, terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itulah gambaran atau arti surah Atin 1 sampai 8. Nah, Bapak, siapa yang sudah hafal arti dari surah Atin? Silakan, Abdal. 1. Demi buah tin dan buah zaitun. Bagus. 2. Demi gunung Sinai. Bagus. 3. Dan demi negeri Mekah, Yemen. 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. 7. Maka apa yang menyebabkan mereka manusia pun menentang hari pembalasan setelah adanya Keterangan itu. Nah, terus. 8. Ya, lanjut. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Abdal. Nah, Bapak, itulah pelajaran tentang arti dari surah Atin. Nah, Bapak, berarti anak Bapak sudah hafal surah Atin, kemudian sudah tahu dengan surah Atin. Nah, yang ketiga tujuan pelajaran kita terakhir adalah tentang makna dari kandungan atau kandungan dari surat Atin. Nah, Bapak, tolong perhatikan ke depan ya. Nah, sekarang kita masuk kandungan surat Atin. Apa yang terkandung dalam surat Atin itu kita beda satu-satu ayatnya ya. Nah, sekarang apa bunyi ayat yang pertama, yaitu watini wasaitun. Apa artinya, nak? Demi watin dan buah zaitun. Nah, apa yang terkandung dalam ayat pertama itu adalah, kita baca adalah buah tin dan buah zaitun. Apa? Jadi manfaat dalam buah tin dan buah zaitun itu bermanfaat, banyak kegunaannya untuk kesehatan manusia. Jadi dalam buah tin dan buah zaitun itu terkandung beberapa seperti semacam obat untuk kesehatan manusia. Nah, sekarang ayat yang kedua apa bunyinya tadi, nak? Waturi sini. Jadi apa artinya, nak? Demi gunung Sinai. Jadi dalam ayat yang kedua tadi itu apa yang dibacanya, nak? Tentang gunung.
dan Gunung. Ada apa dalam Gunung Sinai itu? Nah, jadi di Gunung Sinai itu adalah tempatnya Nabi Musa menerima. Nah, jadi Gunung Sinai itu dimuliakan oleh Allah karena di sanalah banyak Nabi Musa tempat menerima wahyu. Nah, itulah keutamaan Gunung Sinai tadi. Nah, kemudian yang ketiga apa bunyi ayatnya, nak? Bagus. Amin. Apa yang dibaca dalam ayat yang ketiga tadi? Bagus. Apa tadi, nak? Bagus, pintar. Apa? Jadi yang dibahas dalam ayat ketiga itu adalah kota Mekah. Nah, kota Mekah itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kenapa, nak? Ada yang tahu? Bagus. Jadi tempat kota Mekah adalah tempat pertemuannya seluruh umat Muslim, mulai dari ujung penjuru dunia, segala isi dunia adalah pertemuannya tempat bertemunya seluruh umat Muslim. Bagus. Itulah kandungan ayat yang ketiga. Nah, yang keempat apa bunyi ayatnya, nak? Bagus. Kenapa? Sekarang apa yang dibahas, yang dibaca dalam ayat yang keempat tadi? Bagus, pintar. Jadi ayat keempat itu adalah kandungannya adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang diciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Nah, apa kelebihan manusia, nak? Apa kelebihan manusia tadi? Diberi akal dari makhluk yang lainnya. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, diberi keutamaannya adalah akal, sehingga manusia tadi bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Nah, apa tugas manusia tadi? Nah, adalah beribadah. bagus dalam melaksanakan perintah Allah dan tetap mensyukuri apa yang diberikan keutamaan oleh Allah. Nah, itulah kandungan surat yang keempat. Nah, anak bapak, yang kelima apa punya ayatnya, nak? Bagus. Apa yang dibaca dalam surah ayat kelima tadi? Apa yang dibacanya? Bagus. Jadi manusia itu telah diberikan kelebihan-kelebihan, diutamakan dari makhluk yang lainnya, maka konsekuensinya adalah apa? Harus mempertanggungjawabkan apa yang kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau tidak Allah menyukurinya, maka Allah akan menempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya apa, nak? Bagus, Nera. Itulah suratnya. Kemudian ayat ke-6 apa berbunyi? Apa yang terkandung makna dalamnya, nak? Nah, bagus, anak. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh tadi akan mendapatkan pengecualian dari Allah. Ya. Jadi orang yang beramal saleh dan tidak beramal saleh akan ditempatkan ke tempat yang saleh kok tampilnya, tidak saleh kok tampilnya. Ya. Jadi Allah akan mendapatkan kekal yang abadi
abadi. Jadi yang amal saleh tadi dapat pahala dari Allah yang kekal dan abadi. Nah, kemudian yang ketujuh apa bunyi ayatnya, Nak? Bagus. Apa yang terkandung dalam ayat yang ketujuh tadi? Nah, jadi ayat yang ketujuh tadi yang terkandung adalah tentang hari kiamat. Ya, jadi kan apabila manusia tadi beramal saleh, maka balasannya apa? Surga. Kalau manusia tadi tidak beramal saleh, apa balasannya? Neraka. Makanya dalam hari kiamat nanti Allah akan menempatkannya dengan bukti-bukti yang ada. Nah, sekarang yang terakhir. Apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah? Bagus. Jadi yakin awak bahwa keadilan Allah itu hakim yang paling adil pada hari pembalasan. Nah, itulah kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Sebelum kita masuk ke tugas, kita membakar semangat dulu ya. Boleh? Nah, kita stretching dulu biar lebih semangat. Tadi banyak yang nampak yang lesu, yang tidur. Yuk, sekarang kita stretching dulu ya. Ayo. Siapa? Ya, 1, 2, 3. Bilaku senang, bilaku menjadi 3 kelompok. Nah, sebentar lagi Bapak akan membagikan LKPD untuk mendiskusikan bagaimana tugas per kelompoknya. Nah, apa tugasnya, Nak? Nah, sekarang kelompok 1 tugasnya menuliskan surat At-Tin dengan benar. Kelompok 2 tugasnya adalah menuliskan arti dari surat At-Tin. Kelompok 3 tugasnya adalah menuliskan kandungan surat At-Tin. Nah, kalian terdiri dari 4 atau 5 per kelompok. Nah, silakan kalian diskusikan tugasnya masing-masing per kelompok. Nah, sekarang Bapak membagikan LKPD per 1 orang. Nah, ingat tugasnya ya, Nak ya. Kelompok 1 tugasnya apa tadi? Bagus. Nah, Bapak membagikan LKPD. Nah, bagus. Nah, kelompok 2 apa tugas tadi, Nak? Bagus, menuliskan surat arti dari surat At-Tin. Nah, Bapak membagikan LKPD-nya. Nah, kelompok 5 tugas. Bagus, semangat ya. Bapak bagikan LKPD-nya per orang. Nah, yo. Nah, jadi sudah dapat LKPD-nya per orang? Anak Bapak? Sudah. Nah, kerjakanlah sesuai apa yang Bapak instruksikan per kelompok tadi.
lagi. Silakan kalian diskusikan. Nah, siapa cepat itu tampil, siapa yang sudah, tolong tampilkan ke depan ya. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan. Tugasnya Bapak berikan waktu 15 menit mengerjakannya. Ayo, silakan. Nah, sekarang tugasnya sudah LKPD-nya sudah Bapak bagikan ke kelompok. Nah, setelah diskusikan antara kalian teman-teman berkelompok, siapa yang sudah siap dari kelompok 1 sampai kelompok 3? Siapa? Oh, silakan, bagus. Kelompok 1, silakan. Ke depan. Silakan, bacakan. Kami dari kelompok 1, kami bertugas menulis dan membacakan surat Al-Fatihah. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Bagus. Woi, pintar. Nah, dari kelompok 2 dan 3 siapa yang sudah siap tugasnya? Bagus, kelompok? Bagus, kelompok 2. Silakan tampilkan. Bagus, silakan nak. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Kecuali orang-orang beriman dan amal yang saleh. Itu maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasannya setelah adanya terang-terangan itu. Silakan, bukankah Allah hakim yang adil? Bagaimana? Bagus? Bagus tangan. Nah, silakan. Terakhir, kelompok 3 tampilkan setiap apa yang telah diskusikan tadi. Bagus. Satu, pasti gambar baik mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Dua, penuh nilai tempat yang dusta menengok. Tiga, kota mereka di mana dan di Mereka ya. kota mereka di mana tempatnya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan. Ya. Menjelaskan perintah untuk bersyukur pada Allah yang menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta yang sempurna. Bagus. Siapa lagi? Membaca surat Nah, siapa? Apa? Bagus, sudah dapat arti suratin. Bagus, anak dapat kandungan alah hafal kandungan suratin. Jadi pintar anak dapat. Tangan dulu. Nah, jadi itulah materi kita tentang suratin hari ini. Yang pertama membaca yang benar, kemudian mengartikan suratin, kemudian membaca atau memahami kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana perasaan anak Bapak? Adakah pertanyaan anak Bapak? Nah, sebelum pulang, Bapak berpesan dulu, teruslah giat belajar, teruslah menggapai ilmu setinggi langit agar kalian lebih pintar. Nah, itu tugas kalian di rumah. Tolong hafal tajwidnya, panjang pendeknya suratin ya bersama artinya. Nah, anak Bapak
Sebelum kalian pulang, coba lihat sebelum pulang kita berdoa dulu. Yuk, silakan ketua kelas. Siap, Rek. Berdoa. Siap, Rek. Bersyukur mulai. Bagus. Nah, Bapak. Nah, tugasnya di rumah jangan lupa ya. Ya. Nah, sebelum pulang kalian jalannya tolong hati-hati ya. Nah, silakan kalian pulang. Rek,